Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Al-Haq Heldi dengan NIM 240601226. Saya akan melanjutkan tugas uji asumsi klasik dosen pengampu Bapak Dr. Alphon Satrianto. Nah, uji asumsi klasik. Uji 1. Uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagai besar mendekati nilai rata-rata. Tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Nah, berikut adalah metode Jar-Queber. Langkah-langkahnya adalah, pertama kita pencet view, lalu kita pilih residual, lalu kita pilih histogram. Nah, berikut sudah muncul hasil histogram yang kita klik tadi. Nah, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat alfa 0,05 dalam kurung 5%. Apabila prob JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai prob JB hitung sebesar 0,003 kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Nah, mengatasi pelanggaran normalitas. 1. Menambahkan jumlah data. 2. Melakukan transformasi data menjadi log. 3. Menghitung data ekstrim. 4. Melakukan alat analisis. 2. Multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi. Bahkan, tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam satu penelitian lebih dari satu. Nah, kita akan masuk ke metode FIF. Langkah-langkahnya yaitu, kita akan memencet view, lalu kita pilih koefisien, lalu kita pilih variance. Nah, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Hasil uji multikolonialitas dapat dilihat pada tabel kolom Cantor FIF. Nilai FIF untuk variabel HRG dan course sama-sama 2,033. Karena nilai FIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5. Dalam kurung, banyak buku yang menyarankan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyarankan tidak lebih dari 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Cara mengatasi masalah multikolinearitas. Yang pertama, memperbesar ukuran sampel. Yang kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, menggabungkan data time series dan cross section dalam kurung data panel. 4. Melakukan transformasi data. 3. Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi pada residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan.
Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh Evius seperti Bronspagan, Godfrey, Harvey, Glatzer, Arts, Witts, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke metode Glatzer. Langkah-langkahnya yaitu kita akan memencet View, lalu Residual, lalu kita akan pilih Heteroskedasticity. Nah, di sini kita akan mengubah test type-nya menjadi Glatzer. Maka hasilnya adalah sebagai gambar berikut. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai pola prop F statistik dalam kurung F hitung apabila nilai prop F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 dalam kurung 5%, maka HO diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai prop F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 dalam kurung 5%, maka HO ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nilai prop hitung sebesar 0,1346 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 dalam kurung 5%, sehingga berdasarkan uji hipotesis, HO diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, mengatasi masalah heteroskedastisitas, yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. 2. Tambahan data. Nah, yang ketiga, gabungkan data time series dan cross section. 4. Autokorelasi. Uji ini ditunjukkan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu dalam kurung time series. Jadi, uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Nah, kita akan masuk ke metode Browns-Godfrey atau LM dalam kurung Lagrange multiplier. Nah, langkah-langkahnya ialah kita akan memencet View, lalu pilih Residual, lalu pilih Serial. Nah, kita akan okekan di sini langsung. Nah, maka hasilnya adalah nilai prop F dalam kurung 2,11 sebesar 0,9423. Dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai prop F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 dalam kurung 5%, sehingga berdasarkan uji hipotesis, HO diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai prop F hitung lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Mengatasi masalah autokorelasi, yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua, tambah data. Dari keempat uji asumsi klasik, ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan terbebas dari normalitas, oleh karena itu diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linear yang akan digunakan. Guna memenuhi asumsi adanya normalitas, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melakukan transformasi model dari model linear menjadi log linear. Nah, kita akan melakukan penyembuhan. Model regresi yang dijelaskan awal tanpa log di depan variabel biasa juga disebut dengan model linear, sedangkan persamaan di atas disebut dengan model log linear. Karena model yang akan diestimasi berubah, maka kita akan mengulang langkah estimasi model regresi dan pengujian asumsi klasik. Cara mengestimasinya, model secara umum, sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Hanya saja pada saat menulis persamaan di depan,
Variabel yang ada in-nya dituliskan dengan log, dan variabel tanda kurung pada variabelnya. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama, kita akan memencet quick, lalu estimate, lalu akan kita tulis log buka kurung inv tutup kurung spasi c spasi log buka kurung hs tutup kurung spasi log buka kurung ink tutup kurung. Nah, lalu kita okekan. Nah, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Kemudian, lakukan langkah yang sama untuk mengestimasi dan melakukan uji asumsi klasik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan pencet view, lalu residual, lalu kita akan pilih histogram. Nah, maka akan keluar histogramnya seperti gambar ini. Uji normalitas. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai prop JB hitung sebesar 0,791130 besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual sudah terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi. Nah, kita lanjut langkahnya, kita akan pencet view, lalu koefisien, lalu kita akan pilih variance. Nah, dari hasil uji multikolonialitas di atas dapat dilihat nilai VIF untuk variabel HRG dan kurs sama-sama 3,440897 karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5. Dalam kurung banyak buku yang menyarankan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyarankan tidak lebih dari 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas pada kedua variabel bebas tersebut. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Langkah-langkahnya adalah kita akan pencet view, lalu kita akan mencet residual, lalu kita pilih yang paling bawah. Nah, kita ubah menjadi Glaser, lalu kita okekan. Nah, uji heteroskedastisitas. Karena nilai prop F hitung sebesar uji heteroskedastisitas di samping sebesar 0,2042 besar dari 0,05 dalam kurung 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Langkah berikutnya kita akan pencet view, lalu residual, lalu kita akan pilih serial, lalu kita oke. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, uji autokorelasi. Nilai prop F dalam kurung 2,11, uji autokorelasi di samping sebesar 0,2400, besar dari tingkat alfa 0,05 dalam kurung 5%,
sehingga dapat dikatakan model ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Jadi, model yang dimaknai adalah model yang sudah bebas dari uji asumsi klasik. Dalam hal ini adalah model dalam bentuk log. Nah, langkah-langkah berikutnya kita akan memencet estimate, lalu kita oke-kan di sini. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi, model yang akan dimaknai adalah model yang sudah bebas dari uji asumsi klasik. Dalam hal ini adalah model dalam bentuk log. Nah, interpretasi model. Koefisien determinasi dalam kurung R² sama dengan 0,803901, artinya sambungan variabel HS dan NAK terdapat variabel terikat INV sebesar 80,39%, sedangkan sisanya sebesar 19,41% disambungkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai F-hit sama dengan 26,64648 atau prop sama dengan 0,00. Karena nilai prop F sama dengan 0,00 kecil dari 0,5, maka dapat diartikan bahwa variabel HS dan NAK secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Nah, persamaan regresi yang terbentuk log INV sama dengan min 3,385046 ditambah 0,690624 log HS dikurang 0,073982 log NK. Artinya, apabila nilai HS dan NK naik 0, dalam kurung tidak ada, maka nilai Y sebesar min 3,385046 satuan. Koefisien estimasi HS terhadap INV sebesar 0,0,690624. Artinya apabila nilai HS naik sebesar 1 satuan, maka INV akan meningkat sebesar 0,0,690624 satu satuan. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel INV. Hal ini terlihat pada nilai prop dalam kurung 0,0008 kecil dari 0,05. Koefisien estimasi NAK terhadap INV sebesar 0,07392. Artinya, apabila nilai NAK naik sebesar 1 satuan, maka nilai INV akan turun sebesar 0,07392 satu satuan. Variabel NAK berpengaruh signifikan terhadap variabel INV. Hal ini terlihat dari nilai prop dalam kurung 0,6302 kecil dari 0,05. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.